Tunggu, aku belum selesai. Emang bisa maininnya? Ih, jangan gitu. Bisa dong. Aku kan ngefans sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa hubungannya Sa'ad dengan panahan? Kakak nggak tahu. Beliau itu sahabat Rasul yang pertama kali menggunakan panah loh. Wow, keren. Aku mau tahu kisahnya. Beneran nih. Kalau gitu, ayo kita saksikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, sholih dan sholihah, pada kesempatan ini Ustadz Sunarya akan menceritakan kisah yang insya Allah menginspirasi buat kita semuanya, khususnya buat Ustadz pribadi, tentang kisah sahabat Rasulullah sekaligus paman Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Tentunya teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik sholih dan sholihah, siapa yang masih ingat tentang Sa'ad bin Abi Waqqas? Iya, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, atau kita sebut dengan sabiqunal awwalun. Beliau adalah orang ketiga yang masuk Islam. Pernah suatu ketika Sa'ad berkata kepada teman-temannya, para sahabat yang lain, bahwa saat itu aku adalah sepertiga Islam. Maksudnya adalah beliau adalah orang ketiga yang masuk Islam. Masya Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang memiliki keistimewaan di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya tadi yang pertama adalah Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang ketiga masuk Islam. Kemudian keistimewaan yang lain adalah Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Pernah diceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas suatu ketika beliau masuk Islam sangat terkaget-kaget sekali. Ibunda tercintanya mendengar bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, sedangkan ibunda tercinta masih menganut agama kepercayaan nenek moyangnya. Seketika itu, selang berapa lama, ibunda tercinta Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit yang lumayan cukup parah. Sampai ketika itu, Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi ibunda tercinta. Dengan sangat-sangat sopannya, dengan sangat santunnya, ibunda pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa agar Sa'ad untuk bisa masuk kembali kepada agama nenek moyangnya. Akan tetapi dengan sopannya, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Wahai ibu, apabila ibu memiliki 100 nyawa dan tiap nyawa keluar satu demi satu, maka aku tidak akan masuk ke agama yang ibu anut." Dengan pelan, dengan sopan, akhirnya ibunda tercinta akhirnya berpasrah dan tidak memaksa kembali Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan turunlah Al-Quran surah Luqman ayat ke-15 menerangkan bahwasanya ketika kedua orang tua memaksa untuk tidak menyembah selain Allah dan tetap
kita harus berpegang teguh kepada agama yang kita anut. Sholih dan Sholihah luar biasa sekali ya. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian apalagi Ustadz keistimewaan yang lainnya? Keistimewaan yang lainnya adalah beliau adalah seorang yang tangguh di medan perang. Seorang yang betul-betul mendedikasikan jiwa raganya untuk Islam. Suatu ketika di perang Uhud, Sa'ad bin Abi Waqqas disuruh oleh Rasulullah untuk memanah musuh-musuhnya karena musuh-musuhnya sudah hampir mendekati Rasulullah. Terus Rasulullah berkata, demi bapak ibuku silahkan panah musuh-musuhnya. Nah, seketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas memanah musuh-musuhnya dengan beraninya luar biasa. Dan peristiwa itu merupakan peristiwa pertama busur panah dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari umat muslim dilontarkan kepada musuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki keistimewaan di antaranya selanjutnya yaitu doanya oleh Allah selalu dikabulkan. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, kabulkanlah doa Sa'ad. Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika ada orang yang memusuhi Sa'ad, orang yang memfitnah Sa'ad yang bernama Usamah. Beliau memfitnah, menjelek-jelekan Sa'ad. Seketika itu dengan marah, Sa'ad bin Abi Waqqas marah dan berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umur Usamah dan fakirkanlah dia dan berikanlah cobaan buat dia. Dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan perlu diketahui, Sholih dan Sholihah, Sa'ad bin Abi Waqqas pun sangat dibangga-banggakan sekali oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad datang berkumpul dengan sahabat-sahabat lain, dengan bangganya Rasulullah menyampaikan ke sahabat-sahabat lain, dia adalah pamanku. Tidak ada paman seperti pamanku, kata Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki garis saudara dengan Rasulullah karena ibunda Rasulullah, Siti Aminah, memiliki paman yang bernama Uhaib bin Manab. Uhaib bin Manab adalah kakeknya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Rasulullah menganggap Sa'ad bin Abi Waqqas adalah termasuk pamannya. Masya Allah, keutamaan dan salah satu keistimewaan yang lain adalah Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan penyebar Islam pertama di negeri Cina. Masya Allah, luar biasa sekali Sa'ad bin Abi Waqqas. Teman-teman semuanya, Sholih dan Sholihah, mudah-mudahan Sholih dan Sholihah kita semuanya bisa mengikuti teladan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah bersama teman-temannya, sahabat-sahabatnya, beliau berkata akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah, luar biasa sekali Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, Sholih dan Sholihah, terima kasih. Mungkin itu saja cerita yang Ustadz sampaikan tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru dari teladannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan bermanfaat dari Ustadz. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata kamu benar. Beliau keren banget ya. Iya dong, siapa dulu sahabatnya Rasul gitu? Iya deh, kamu keren juga kok bisa main panah.